Hey geng, kembali lagi bersama gua Yodi Pranata di channel YP Movie. Untuk menemani waktu senggang dari kalian pada hari ini, saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul. Dan film ini telah rilis pada tahun 2016. Dan sebelum lanjut ke alur cerita filmnya, jangan lupa untuk membantu channel ini dengan cara menekan tombol subscribe yang berada di bawah ini. Karena satu subscribe dari kalian sangatlah membantu saya untuk memajukan atau mengembangkan channel ini. Sudah saya ucapkan terima kasih banyak dan langsung saja ke alur cerita filmnya. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang sedang berlibur di Grand Canyon. Sang ayah bernama Peter dan istrinya bernama Brownie. Lalu anak perempuan mereka yang cantik bernama Stephanie dan adik lelakinya yang punya keterbelakangan mental yang bernama Michael. Sesampainya di lokasi, mereka pun mulai menikmati pemandangan yang indah. Did you ask Steph and Michael if they want to join you? You twist an ankle out here and we don't find you? We stayed in hotel rooms for most of the vacation. Nobody really knows, but... Di sana Stephanie yang juga mengajak pacarnya yang bernama Andrew memberikan hadiah berupa jam tangan kepada Michael. Hey, there's some kind of lookout up here. Don't move. Setelah itu Stephanie dan Andrew pun pergi berkeliling dan meninggalkan Michael sendirian di sana. Ketika Stephanie dan Andrew telah pergi, Michael tidak sengaja menjatuhkan jam tangan yang diberikan oleh Andrew. Di saat Michael ingin mengambilnya kembali, tiba-tiba saja di bawah sana, Michael pun mencoba menelusuri tempat baru yang belum pernah ia lihat. Michael pun menemukan 5 buah batu aneh dengan corak yang berbeda-beda. Setelah itu, Michael pun keluar dari lubang itu, takut orang tuanya menjadi khawatir. Singkat cerita, setelah puas menikmati keindahan, mereka pun semua pulang ke rumah. Pada pagi harinya, di saat Brownie pergi ke dapur, ia melihat keran air yang hidup dengan sendirinya. Setelah Brownie mematikannya, ia pun memanggil Michael untuk mengajaknya sarapan pagi. Tapi anehnya Michael menolak dan mengatakan kepada ibunya itu kalau sekarang ia memiliki teman baru bernama Jenny. Brownie yang menganggap itu hanyalah teman khayalan dari Michael dengan cepat menyuruh Michael untuk sarapan. Di ruang makan, Brownie pun mencium bau busuk yang sangat menyengat. Dia pun beranggapan mungkin saja bau itu berasal dari tempat sampah. Oleh karena itulah Brownie meminta Peter untuk membuang sampah tersebut. Setelah selesai makan, Brownie pun mengajak Michael ke minimarket dan sedangkan Peter akan pergi bekerja. Tapi anehnya Michael malah meminta ibunya itu untuk membelikan 2 buah balon. Karena 1 balon itu akan Michael berikan kepada teman barunya yang bernama Jenny. Setelah berbelanja, mereka pun bergegas pulang ke rumah. Di saat berada di rumah, Brownie pun mendengar suara aneh dari atas loteng. Ketika dicek oleh Brownie, ia tidak menemukan apa-apa di atas sana. Lalu tiba-tiba saja Brownie dikagetkan dengan kedatangan dari Michael. How did you get up here? Forget our safety and... Sementara itu, Peter yang berada di kantor dihampiri oleh bosnya yang bernama Simon. Di sana Simon mengenalkan partner kerjanya yang baru yang bernama Sam.
Sedikit informasi kalau Peter ini merupakan seorang arsitek ahli dan profesional dalam pekerjaannya. Setelah selesai bekerja, Peter pun pulang ke rumahnya. Malam harinya, Brownie pun melihat Peter yang lagi teleponan secara diam-diam. Melihat hal itu membuat Brownie menjadi sedikit cemburu. Walaupun ia cemburu, Brownie mencoba untuk berpikir positif dan membuang semua rasa cemburunya itu. Di sisi lain, Stephanie yang lagi mandi tiba-tiba saja mendengar suara aneh dari luar. Setelah dicek tidak ada siapa-siapa, ia pun kembali melanjutkan mandinya. Tapi di sana ia melihat ada cap tangan di kaca kamar mandinya. Stephanie pun menjadi marah dan mengira itu semua adalah ulah dari Michael. Stephanie pun langsung menghampiri Michael dan memarahinya. Michael pun mengatakan bahwa itu bukanlah ulahnya, melainkan ulah dari Jenny. Lalu Brownie pun datang ke sana dan meleraikan pertengkaran mereka. Ketika Stephanie sedang tertidur, ia pun terbangun karena ia merasakan haus. Ketika Stephanie turun ke bawah untuk mengambil minum, lagi-lagi ia mendengar suara yang aneh. Karena merasa ketakutan, Stephanie pun memutuskan untuk tidur di kamar orang tuanya. Keesokannya, di saat Peter hendak pergi berangkat bekerja, ada yang aneh dengan anjing tetangganya. Tidak seperti biasanya, pada hari ini anjing tetangganya itu terus menggonggong ke arahnya Peter. What do you got, a new cat over there or something? Yeah, let me. Singkat cerita saja, malam harinya ketika Peter pulang ke rumah, ia melihat ada seekor burung gagak di depan rumahnya. Shoot, get out of here. Dan di dalam rumah, Brownie melihat Stephanie yang lagi muntah di dalam suatu wadah. Ketika dicek ternyata banyak wadah berisikan seperti itu di bawah kasurnya Stephanie. Melihat hal itu, Brownie dan Peter pun menjadi khawatir dan memutuskan untuk membawa Stephanie ke rumah sakit. Selama mereka membawa Stephanie ke rumah sakit, Michael dititipkan ke rumah ibunya Brownie. Okay, mister, how about peanut butter and jelly? Okay, I'm just gonna finish up in here. Easy. Di saat berada di rumah neneknya, keran air rumah itu pun nyala dengan sendirinya dan juga terdapat seekor ular yang entah masuk lewat mana. Tidak hanya itu, ibu Brownie pun juga dibuat sangat kaget melihat Michael yang hendak membunuh kucing peliharaannya. Merasa shock dengan apa yang ia lihat, ibu Brownie pun dibawa ke rumah sakit. Peter yang mendapatkan laporan kalau Michael ingin membunuh seekor kucing tidaklah percaya dengan hal itu. Peter pun sangat yakin kalau Michael tidak akan setega itu terhadap binatang. Di saat Brownie sedang berada di rumah bersama Michael, ia melihat Michael yang lagi bersembunyi. Tapi ketika dicek oleh Brownie, ternyata itu bukanlah Michael. Di saat bersamaan terjadi kebakaran di dalam kamarnya Michael. Api yang menyala cukup besar membuat Brownie menjadi sangat panik. Dan kenapa api itu bisa menyala? Karena ulah dari Michael itu sendiri. Melihat perangai dari Michael membuat Peter sangatlah marah kepada anaknya itu. Brownie pun bingung bagaimana bisa Michael mengambil korek itu yang padahal korek itu ditaruh di tempat yang tinggi dan tidak mungkin Michael bisa menjangkaunya. Karena kebakaran itu membuat dinding kamar dari Michael menjadi gosong. Pada malam harinya ternyata Michael selama ini membawa 5 buah batu yang ia temukan di lubang tersebut. Nah, inilah alasan kenapa bisa keluarga mereka mengalami teror dari makhluk misterius. Walaupun sudah mendapatkan teror seperti ini, Brownie dan Peter masih menganggap hal itu biasa dan bukanlah dari hal yang mistis.
Keesokan harinya, Brownie yang sadar ada yang aneh di dalam rumahnya mulai mencari tahu di internet. Di sana Brownie pun menemukan sebuah artikel tentang suku Indian Anasazi. Indian Anasazi merupakan suku kuno yang tinggal di daratan Fiji, Colorado. Suku Anasazi percaya tentang roh yang terikat di sebuah batu. Jika batu itu diambil, maka roh itu akan pergi mengikuti orang yang mengambil batunya. Roh-roh tersebut bisa merubah diri mereka menjadi burung gagak, kerbau, serigala, ular, dan seekor coyote. Tanpa mereka sadari bahwa keluarga mereka telah ketemu dengan burung gagak dan seekor ular. Biasanya roh-roh ini akan mengikuti anak kecil yang mudah dibawa ke alam lain. Dan untuk mencegah teror dari roh-roh tersebut, mereka haruslah mengembalikan batu itu ke tempatnya semula. Perlu diingat, yang bisa mengembalikan batu itu hanyalah orang yang berani dan tidak memiliki rasa takut. Lalu Brownie pun mengirim hal itu kepada Peter. Peter yang lagi bekerja dikagetkan dengan email dari Brownie. Alhasil Peter pun juga menonton video itu. Setelah melihat videonya, Peter pun tidaklah percaya dengan hal yang begituan. Lalu Simon pun masuk ke ruangannya Peter dan mengajaknya makan malam bersama. Malam harinya Peter pun berangkat dengan Brownie. Ketika istri Simon yang bernama Wendy ingin bicara soal mistis tentang anaknya, Simon selalu memotong pembicaraan. Seolah-olah Simon ini tidak ingin Wendy menceritakannya. Brownie yang kesal melihat ulah dari Simon mengajak Peter untuk kembali pulang. Sesampainya di rumah, Brownie pun kaget melihat Michael yang mengeluarkan darah yang cukup banyak di dalam mulutnya. Mikey? Peter dan Brownie pun berencana membawa Michael ke rumah sakit pada keesokan paginya. Di saat Stephanie sedang tertidur, tiba-tiba saja Peter yang melihat makhluk itu langsung mengejarnya. Namun makhluk itu berhasil kabur dari Peter. Lalu mereka pun langsung membawa Stephanie ke rumah sakit pada saat itu juga. Peter pun sangat yakin kalau serangan itu dari anjing tetangganya. Oleh karena itu, keesokan paginya anjing tetangganya itu dibawa oleh pihak berwajib. Tetangga Peter tidaklah percaya kalau anjingnya mau menyerang manusia. Kemudian Brownie pun mengatakan kepada Peter kalau ia takut terjadi sesuatu kepada anak mereka. Mendengar hal itu, Peter pun berencana akan bekerja dari rumah saja. That's not what you think. Really? Why did you do it, Peter? Like I said. Peter pun mengambil barangnya di kantor untuk dibawa pulang ke rumah. Kemudian ia pun ketemu dengan Simon, dan Simon pun meminta maaf kepada Peter karena ia selalu memotong pembicaraan saat itu. Simon pun mulai menceritakan tentang anaknya yang mengalami gangguan mistis. Tepat 4 tahun yang lalu setelah pulang dari berlibur, tiba-tiba saja anaknya mengalami gangguan mistis. Tapi setelah Simon meminta bantuan ke Teresa, orang yang ahli dalam bidang mistis, gangguan itu pun menghilang. Jika Peter memerlukan bantuan, silakan hubungi Wendy atau langsung menemui Teresa. Setelah percakapan itu, Peter pun kembali menonton video yang dikirim oleh Brownie. Pada akhirnya ia pun percaya dengan hal-hal mistis. Oleh karena itu, Peter pun mengirimkan email kepada Simon untuk meminta kontak dari Teresa. Sesampainya di rumah, Peter pun dikagetkan dengan serangan dari seekor coyote. Tidak hanya itu, Peter juga melihat bayangan iblis di kamarnya Stephanie. Sementara itu, Stephanie berada di kamar, tiba-tiba saja ia dicekik oleh cap tangan yang menyerangnya. Beruntung saja Peter tepat waktu dan langsung menolong Stephanie.
Kemudian Peter pun berlari ke kamar mandi untuk menolong Michael. Sesampainya di kamar mandi, ia pun sangat kaget melihat banyak darah yang tergambar di dinding kamar mandinya. Karena banyaknya serangan teror dari makhluk mistis, mereka pun memutuskan untuk menginap di hotel. Like a room, please. Room available is the presidential suite. Pada keesokan harinya, Peter pun mendapatkan telepon dari Wendy yang meminta Brownie untuk menemuinya. Oleh karena itu, Peter pun menyuruh Brownie untuk menemui Wendy dan sedangkan ia akan menjaga anak-anak. Sesampainya Brownie di rumahnya Wendy, Wendy pun langsung menelpon Teresa dan mengajaknya ketemuan di rumahnya Brownie. Singkat cerita, Teresa pun datang bersama dengan cucunya yang bernama Gloria. Berhubungan Teresa ini tidak bisa berbahasa Inggris, jadi Gloria ini juga menjadi translator bagi mereka. Lalu Teresa pun menanyakan apakah ada keluarganya Peter pernah datang ke suatu tempat. Dan Peter pun menjawab kalau mereka pernah berlibur ke Grand Canyon. Teresa pun menjelaskan kalau Grand Canyon adalah tempat yang sangat rawan, karena di sana terdapat suku Anasazi yang sangat kuat. Saking kuatnya mereka bisa mengurung para iblis di dalam batu yang bercorak. Teresa dan Gloria pun meyakini kalau ada suatu benda yang dibawa pulang oleh mereka. Kemudian mulailah Teresa dan Gloria melakukan ritual pengusiran para roh. Tapi karena roh itu sangatlah kuat, membuat mereka berdua menjadi kewalahan. Akibatnya mereka pun menjadi terluka. Walaupun mereka mengalami serangan, tapi mereka tetap berusaha untuk mengusir para roh tersebut. Spirits will try to prevent us from clearing the house. ¡Su sitio no pertenece a nadie! Di saat ritual itu dilakukan, Peter pun sadar kalau Michael tidak berada bersama mereka. Lalu Peter pun dengan cepat mencari Michael ke dalam kamarnya. Terlihat di sana Michael sedang dibawa oleh para roh-roh itu dalam ke sebuah portal. Di sana juga Peter melihat batu-batu bercorak itu yang berantakan. Peter pun ingin meletakkan batu itu kembali ke tempatnya semula. Akan tetapi Peter tidak bisa melakukannya karena ia merasa takut. Jadi Peter pun menantang para roh itu untuk membawa dirinya saja. Alhasil Michael pun mulai kembali dan sedangkan Peter akan dibawa oleh para roh tersebut. Michael yang sama sekali tidak takut dengan para roh itu dengan mudah meletakkan batu itu ke tempatnya semula. I'm not afraid, Dad! Alhasil para roh itu kembali tersegel ke dalam batu. Lalu Michael dan Peter pun segera keluar dari dalam portal. Pada akhirnya mereka berdua pun selamat karena keberanian dari Michael. Teresa dan Gloria pun juga mengatakan kalau rumah mereka sudah bersih dari energi jahat. Di scene akhir memperlihatkan kalau Michael sudah kembali normal. Ia pun juga sudah bisa bermain lagi bersama ayahnya. Dan setelah itu film pun selesai. Oke geng, sampai di sini dulu alur cerita film pada hari ini. Bagi kalian yang ingin merequest alur cerita film selanjutnya, silakan kirim pesan ke IG dan link IG ada di deskripsi. Tapi jangan lupa untuk dibantu follow dulu ya. Oke, jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf dan sampai jumpa di video berikutnya.